bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan berdiskusi tentang hukum ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh tentang hukum apa saja aspek tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, jadi gini Mas. Hukum ketenagakerjaan itu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, perlindungan tenaga kerja, keselamatan kerja, mekanisme penyelesaian perselisihan. Di Indonesia, hukum ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum hubungan kerja di sektor publik maupun swasta. Nah, aspek-aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan itu ada beberapa. Ada berapa nih? Aku sebutin satu ya. Oke. Nah, satu ada kontrak kerja. Kontrak kerja nih yang mengatur syarat dan ketentuan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Yang pertama. Yang kedua nih ada upah dan jam kerja. Menetapkan standar upah minimum dan jam kerja yang adil. Nah, tiga nih hak cuti dan jaminan sosial, memberikan hak kepada pekerja untuk cuti serta mendapatkan perlindungan sosial. Nah, empat keselamatan dan kesehatan kerja, mengatur perlindungan bagi pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang terakhir Nah, ini ada yang terakhir nih. Yang terakhir pemutusan. Nah, yang terakhir pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menyediakan prosedur dan syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan PHK. Oh, jadi itu aspek-aspek tentang hukum. Ya, itu tentang aspek. Kalau menurut kau urgensi hukum ketenagakerjaan itu apa? Urgensi hukum ketenagakerjaan itu ini kalau nggak salah ya, menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kebutuhan pengusaha, membuat hubungan kerja berjalan adil dan transparan, mencegah eksploitasi tenaga kerja, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional. Oh, jadi gitu deh. Aku juga mau nanya nih, Gi. Apa tuh? Kalau kedudukan hukum ketenagakerjaan nih, kayak mana sih? Aku kurang paham soalnya. Jadi kedudukan hukum ketenagakerjaan ini di dalam tata hukum Indonesia terletak di bidang hukum administrasi atau tata negara, hukum perdata dan hukum pidana. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan peraturan hukum ketenagakerjaan harusnya mendasarkan pada teori hukum yang menelaah bidang tersebut. Kalau sifat asas dan tujuan hukum ketenagakerjaan itu kayak mana sih? Nah, kalau sifat asas dan tujuan hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha yang secara sederhananya mengatur hubungan perorangan. Oleh sebab itu, hukum ketenagakerjaan bersifat perdata, privat. Namun, di samping itu ada beberapa hal yang nantinya dapat dicampuri pemerintah. Yang pada saat itu pula sifat hukum ketenagakerjaan menjadi hukum publik. Sikap hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat impresif, bersifat fakultatif. Sifat hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat imperatif dan bersifat fakultatif. Bersifat imperatif, hukum memaksa, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak dan tidak boleh dilanggar. Sedangkan bersifat fakultatif, hukum yang mengatur atau melengkapi, artinya hukum yang dapat dikeseimbangkan atau dikesampingkan pelaksanaannya. Oh, begitu. Ketenagakerjaan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja.
dan menciptakan keadilan dalam dunia kerja. Penegasan dalam konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi mereka. Yang pertama itu ketenaga kerjaan adalah berhubungan segala hal dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, ada tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang ketiga itu pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang keempat itu pemberi kerja, yaitu perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan bentuk lain. Peran pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan ketenagakerjaan melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya. Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker adalah lembaga yang bertanggung jawab atas merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah menetapkan standar upah minimum yang harus diikuti oleh pengusaha. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan melalui lembaga mediasi atau pengadilan hubungan internasional. Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja melalui inspeksi kerja rutin. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Asas hukum ketenagakerjaan. Pasal 3 UU TK menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan atas asas-asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat, dan daerah. Pada prinsipnya, pembangunan asas ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, adil, dan merata. Selanjutnya, tujuan hukum ketenagakerjaan. Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah yang pertama, untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk melindungi ketenagakerjaan terhadap kekuasaan yang udah terbatas dari pengusaha. Secara sederhana, hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaga tertiban, keamanan, dan keadilan bagi para pihak yang berkaitan tentang ketenagakerjaan sehingga hubungan kerja telah dijalankan dapat berjalan dengan baik, dan hukum ketenagakerjaan juga bertujuan untuk menghindari marginalisasi terhadap para pekerja yang kerap dilakukan para pengusaha sebagai pemberi kerja dan pemberi upah.